Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas terkait penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi. Dan untuk mengetahui apa saja yang dibahas, kita bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Negara, Jakarta Pusat. Iya, Glenn Joshua, nah ini apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi? Mangga. Glenn? Ada 3 strategi besar yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan pagi tadi. Yang pertama adalah penanganan kesehatan, yang dimana menjadi salah satu strategi utama dari pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di tahun 2021. Pemerintah masih akan memastikan bahwa 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, harus tetap dilakukan secara disiplin oleh masyarakat. Di samping juga proses dari testing, tracing, dan juga treatment masih harus dilakukan untuk dapat bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 yang saat ini masih melaju tinggi. Selain itu, strategi yang kedua yang tadi disampaikan oleh Presiden adalah mengenai penyaluran dari bantuan sosial, di mana pemerintah pada tanggal 4 Januari 2021 kemarin dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi sudah meluncurkan bantuan langsung yang pada tahun 2021 akan disalurkan secara tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 untuk bisa dapat menopang daya beli masyarakat dan juga pemulihan ekonomi. Tadi Presiden sempat menyoroti penerapan dari 3M yang diharapkan ataupun diminta untuk bisa diperketat di lapangan, dikarenakan berdasarkan survei yang menunjukkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan saat ini berkurang. Untuk itu ia langsung meminta kepada para gubernur untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan dari memakai masker dapat bisa ditegakkan dan juga didisiplinkan di tengah masyarakat. Selain dari 3 strategi besar yang tadi disampaikan oleh Presiden, tadi Jokowi juga sempat menyinggung soal vaksinasi yang rencananya akan dilakukan pemerintah pada tanggal 13 Januari 2021 ataupun pada pekan depan. Presiden ataupun Kepala Negara tadi sudah memastikan bahwa saat ini Indonesia sudah memesan 329.500.000 dosis vaksin yang akan ataupun sudah dipesan dari 5 perusahaan vaksin. Di antaranya adalah vaksin Sinovac yang sudah dipesan oleh pemerintah sebanyak 3 juta dosis yang sudah tiba di Indonesia pada akhir bulan Desember lalu. Juga nantinya akan ada penambahan sebesar 122,5 juta vaksin. Sementara untuk vaksin dari Novavax, pemerintah menargetkan bahwa akan ada 50 juta vaksin dosis yang sudah dipesan. Sementara untuk merek Covax Gavi ada 54 juta dosis dan AstraZeneca sebesar 50 juta dosis vaksin. Serta yang terakhir adalah Pfizer sebanyak 50 juta dosis vaksin. Dan berikut kita ikuti bersama bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Bahwa vaksinasi ini akan dimulai minggu depan. Dan saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, hari Senin kemarin, hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah. Itu baru tahapan pertama. Karena target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah. Bulan Februari itu 10.450.000 vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah. Kemudian bulan Maret 13.300.000 vaksin juga harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah. Dan bulan-bulan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang.
Meskipun sudah didistribusikan oleh pemerintah pusat pada akhir pekan lalu, Presiden ataupun Kepala Negara mengatakan bahwa saat ini proses vaksinasi masih akan menunggu emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan yang rencananya proses vaksinasi kemarin Kementerian Kesehatan mengatakan baru akan dapat dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 atau hari Rabu pekan depan. Rolando. Ya baik Glenn, lalu selanjutnya terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, apa strategi dari pemerintah? Strategi pemerintahnya yang utama ataupun kuncinya tadi yang disampaikan oleh Presiden adalah investasi, Rolando. Karena secara belak-belakan ataupun secara gamblang tadi Kepala Negara mengatakan bahwa anggaran pendapatan belanja negara sudah tidak bisa lagi menopang dari agenda pembangunan ke depan. Untuk itu ia meminta seluruh kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah untuk tidak menghalangi ataupun menghambat proses investasi di daerah. Bahkan ia langsung memerintahkan 34 gubernur untuk bisa mengawal langsung investasi dengan dana yang cukup besar agar dapat terrealisasi di tengah masyarakat. Pada ratas tadi juga, tadi Presiden sempat memperkenalkan salah satu instrumen baru dalam hal pembiayaan dari pembangunan. Ini juga salah satu agenda, bagian dari agenda pemulihan ekonomi yang dinamakan dengan Sovereign Wealth Fund, yang nantinya akan dikelola oleh Indonesia Investment Authority. Di mana ini adalah sebuah terobosan yang diharapkan pembiayaan dari pembangunan tidak lagi akan bergantung pada APBN ataupun hutang, melainkan nantinya akan bergantung pada investasi. Sementara itu, hal ini ataupun Sovereign Wealth Fund ini dipakai oleh pemerintah karena sejumlah pertimbangan, diantaranya adalah tingginya kebutuhan pembiayaan ke depan, lalu juga naiknya rasio hutang terhadap PDB Indonesia, dan yang terakhir adalah terbatasnya pembiayaan dari sektor BUMN. Sehingga dengan adanya instrumen baru ini diharapkan pembangunan dapat bisa dilakukan tanpa menambah beban hutang negara untuk ke depan. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Glenn atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rangga Samodra melaporkan dari Istana Negara Jakarta Pusat.